Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngasih lihat dua book haul. Yang pertama adalah hasil book haul dari online sale di gramedia.com beberapa hari yang lalu. Dan yang kedua adalah hasil book haul di sale Big Bad Wolf. Tapi bukan Big Bad Wolf yang online, tapi yang offline alias Big Bad Wolf sebelum pandemi, sebelum aku nikah, sebelum aku punya anak, dan masih harus keluar kota untuk belanja buku. Jadi ini hasil haul dari gramedia.com. Terus ini adalah sebagian dari hasil book haul BBW zaman dulu. Kebayang ya bedanya sebelum punya anak dan setelah punya anak. Aku mau ceritain dulu sedikit tentang book haul BBW yang zaman dulu. Lalu di akhir video aku bakal unboxing hasil book haul gramedia.com yang isinya cuma satu buku. Mungkin kalau kalian follow Instagram aku, kalian udah bisa tebak apa isi buku ini. Langsung ke buku pertama, Saving Grace by Jane Green. Sebenarnya alasan aku beli buku ini begitu ngeliat di sale BBW dulu itu adalah penulisnya. Jadi waktu itu aku senang banget sama cerita The Fault in Our Stars dan aku ngeliat, oh ini penulisnya The Fault in Our Stars bikin novel lagi nih, aku mau beli deh. Terus setelah aku beli, aku baru sadar kalau yang nulis The Fault in Our Stars itu adalah John Green, sedangkan ini Jane Green. Jadi ya ini adalah buku yang dibeli karena kecelakaan dan sampai sekarang aku belum pernah beresin bukunya. Jadi aku waktu itu kayaknya baru baca segini deh, sekitar tuh baru baca dikit banget. Dan kalau ngelihat dari blurbnya, buku ini menceritakan tentang kehidupan seorang penulis sukses, penulis wanita. Lalu suatu saat dia itu kedatangan asisten baru dan si asistennya ini kok kayaknya ada bau-bau perselingkuhan gitu dengan suaminya si penulis. Tapi aku belum bisa memastikan apakah itu ceritanya atau bukan karena aku juga belum beres. Nggak tahu kapan mau baca buku ini. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian untuk like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa juga untuk subscribe and also hit the notification bell. Jadi YouTube bakal ngasih tahu kalian setiap kali aku rilis video baru. Buku kedua adalah After You by Jojo Moyes. Buku ini aku beli jelas karena penulisnya, dan yang kedua karena After You ini adalah sequel dari karya Jojo Moyes yang paling terkenal ya kayaknya, yaitu Me Before You. Aku penasaran apa yang terjadi sama Louisa Clark setelah events di novel Me Before You itu, dan ada terusannya di sini. Meskipun entah kenapa aku tuh kurang begitu simpatik sama tokoh Lou di sini, tapi overall setelah aku beres baca novelnya, aku bisa ngerti sih kenapa Lou memutuskan untuk melakukan hal-hal tertentu di novel ini, dan aku merasa cukup puas sih baca novel ini. Ya mungkin sekitar 3 atau 3,5 bintang dari 5 bintang bisa aku kasih ke novel satu ini. Buku ketiga adalah The Girl You Left Behind oleh Jojo Moyes juga. Aku beli ini karena penulisnya tentu saja. Jadi ada beberapa buku Jojo Moyes di daftar ini. Tapi seperti kalian lihat ini masih disegel, jadi aku belum baca sama sekali. Buku nomor 4 adalah One Plus One, lagi-lagi by Jojo Moyes, dan pastinya seperti dua judul yang aku sebut sebelumnya, ini juga pastinya romance, tapi aku juga belum baca. Sama sekali satu halaman pun dari buku ini aku belum baca. Maybe I will read this sometime later this month. Jadi kayaknya di akhir bulan November atau bulan Oktober ini aku mau berencana untuk menamatkan physical TBR aku karena udah terlalu banyak kesalip sama buku-buku yang lebih baru, buku-buku yang lagi banyak diomongin orang-orang, dan buku-buku digital. Buku nomor 5 adalah Revenge Wears Prada, The Devil Returns. Ini adalah sequel dari novel The Devil Wears Prada. Dan jujur aja aku belum pernah baca buku sebelumnya, tapi aku udah pernah nonton film adaptasinya yang kalau nggak salah diperankan sama Anne Hathaway, dan aku suka sih sama filmnya, jadi aku pengen baca buku ini dan aku langsung tertarik begitu ngeliat covernya. Tapi waktu itu aku kayaknya baru baca 1 bab atau 2 bab, terus aku kurang suka sama salah satu tokoh di sini, dan waktu itu aku memutuskan untuk nggak baca dulu, dan sampai sekarang akhirnya bukunya ngendon di rak dan belum sempat aku baca-baca. Well, maybe sometime later this month. Buku nomor 6 adalah buku dari Judy Blume. Ini penulis udah lama banget, kayaknya
Salah satu novel dia yang pernah aku punya itu ditulis sekitar tahun 70-an atau 80-an. Dan novel ini kayaknya udah cukup lawas juga. Jadi judul novel satu ini adalah Are You There God? It's Me, Margaret. Barusan aku ngintip bagian dalam bukunya dan ternyata bener. Buku ini pertama kali itu terbit di tahun 1970, lalu copyright-nya diperbaharui lagi di tahun 1988. Jadi ini buku udah jadul banget. Dan ini termasuk buku middle grade, dan novel ini menceritakan tentang seorang gadis pra-remaja, kayaknya umurnya baru 12 atau 13 tahun di awal buku ini, dan nama gadis itu adalah Margaret. Nah, Margaret ini baru aja pindah dari New York ke sebuah kota yang lebih kecil. Dan di kota yang baru itu dia ketemu dengan beberapa teman cewek dan mereka jadi teman segeng gitu. Dan mereka banyak ngomongin hal-hal seputar kehidupan remaja yang waktu itu aku rasa remaja waktu itu tuh jauh lebih polos dan clueless kayaknya dibandingin remaja zaman sekarang karena setting novel ini di tahun 70-an, jadi belum ada internet dan bahkan hal-hal seputar menstruasi terus perubahan tubuh kayak payudara yang membesar itu masih menjadi tanda tanya bagi Margaret dan teman-temannya. Ada satu bagian di buku ini yang menurut aku konyol banget. Jadi ada satu temannya Margaret yang cukup menonjol di geng itu dan dia itu kayak mempengaruhi teman-temannya kalau cara untuk membesarkan payudara adalah dengan melakukan gerakan tertentu dan ada mantranya gitu biar si payudara itu tambah gede. Dan menurut aku itu lucu banget. Dan kayaknya sih remaja zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Tapi ya because this is from the 70s, jadi ya wajar aja sih kayak gitu. Dan di akhir cerita, buku ini juga menurutku punya pesan moral yang cukup bagus. Dan meskipun ditulisnya di tahun 70-an, tapi ada banyak hal yang relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi kalau kalian suka buku-buku middle grade atau mau menghadiahkan buku middle grade ke keponakan atau ke saudara, mungkin buku ini bisa jadi pilihan. Sebenarnya ada satu lagi novel Judy Blume yang aku beli di BBW zaman dulu, yaitu yang judulnya Forever. Kalau yang judulnya Forever ini udah aku on hold, jadi udah nggak ada fisiknya. Tapi kalau Forever ini menceritakan tentang kehidupan yang adult, jadi jauh lebih dewasa dibandingkan dengan Are You There God? It's Me, Margaret. Tokohnya juga udah SMA, kalau nggak salah waktu itu dia umur sekitar 16 atau 17. Karena dia udah lebih gede, jadi hal-hal yang dibahas juga itu udah lebih dewasa. Dan waktu itu si tokoh utama cewek di novel Forever itu baru aja punya pacar. Terus ada juga adegan gimana mereka itu ngomongin soal hubungan fisik mereka mau sampai sejauh mana. Terus sampai ada adegan si cewek itu datang ke sebuah tempat di kotanya yang namanya itu Planned Parenthood, jadi semacam keluarga berencana. Jadi ada satu tempat di mana remaja itu bisa nanya apapun tentang kesehatan seksual mereka dan bisa memilih alat kontrasepsi mana yang mau mereka gunakan di situ. Dan aku merasa itu keren banget. Karena novel Forever ini juga ditulisnya itu di tahun 70-an atau 80-an. Dan kayaknya sekarang di tahun 2021 di Indonesia nggak ada layanan konseling yang seterbuka itu untuk para remaja ya. But correct me if I'm wrong. Buku ketujuh adalah Lone Wolf by Jodi Picoult. Aku beli novel ini di BBW ya jelas karena penulisnya, karena aku suka banget sama karya-karyanya Jodi Picoult. Meskipun banyak dari tulisannya itu yang aftertaste-nya itu pahit karena ceritanya suram, tapi aku tetap suka. Jadi Lone Wolf ini menceritakan tentang seorang pria dan keluarganya. Pria itu namanya Luke Warren, dan yang spesial dari Luke Warren, dia adalah ahli serigala. Kalau di buku ini kayaknya dia disebutnya sebagai zoologist, tapi sebenarnya dia ini memfokuskan diri meneliti serigala. Sampai ada satu bagian di buku ini yang cukup panjang yang menggambarkan gimana si Luke Warren ini sampai meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri dan 2 anaknya untuk tinggal di hutan tanpa perbekalan apapun, persis hidup seperti serigala, dan dia bisa jadi bagian dari satu circle serigala gitu di sana. Saking berdedikasinya si Luke ini sama serigala, kayaknya dia malah lebih ahli menangani serigala dibanding mengurus keluarganya sendiri. Makanya istrinya itu pergi meninggalkan dia, terus anak laki-lakinya yang namanya Edward itu juga pergi waktu umur 18 tahun dan udah lama banget nggak pernah kembali. Dan akhirnya Luke ini hanya tinggal berdua bersama putri bungsunya yang namanya Kara. Namun suatu hari Luke mengalami kecelakaan berat banget
Dan akhirnya anaknya pun, Edward, itu harus pulang dari luar negeri, kembali ke kota mereka, dan harus berdiskusi dengan Kara untuk menentukan gimana nasib Luke. Karena Luke ini kayak dalam keadaan vegetative state gitu, di ICU, nggak berdaya, nggak sadar. Dan Edward serta Kara ini harus menentukan pilihan antara mempertahankan kehidupan ayahnya atau memutuskan untuk melakukan eutanasia pada ayah mereka sendiri. Dan gak cuma itu, kecelakaan itu dan datangnya Edward kembali ke kota tempat mereka tinggal itu membongkar begitu banyak rahasia lama yang pahit. Kalau kalian suka drama seputar keluarga, terus kalau kalian suka nonton film atau baca novel yang isinya ada adegan pengadilannya berserempetan dengan masalah hukum, kalian pasti suka sama novel ini dan novel-novel Jodi Picoult yang lainnya. Oke, sekarang waktunya unboxing. Ada yang udah bisa tebak ini buku apa? I can already smell the scent of fresh new book and I really love it. Ini dia bukunya, Pasukan Buzzer. Jadi aku dan Kak Rachel dari channel Rachel's Library ditemenin dengan dua orang booktuber lainnya, yaitu Kak Aya Sofia dan Rio Odestila. Kami berempat bakal ngadain diskusi bareng Pasukan Buzzer di awal bulan November. Ini ada tanggal dan tempat detailnya, jadi tempatnya sih di channel aku. Sambil menunggu diskusinya, kami berempat mau ngajakin kalian semua untuk baca bareng Pasukan Buzzer ini. Karena diskusinya itu bakal bersifat spoiler, jadi kalau kalian nggak baca bukunya, kalian bisa kena spoiler dan sayang aja. Dan kalau kalian udah baca bukunya, kalian juga bisa sekalian menumpahkan unek-unek kalian waktu diskusi bareng. Singkat cerita, Pasukan Buzzer ini mengisahkan tentang tim Aleph, yaitu kayak tim pemasaran online gitu. Dan suatu saat mereka itu dapat orderan, dapat job entah dari siapa, tapi dengan bayaran yang gede banget untuk menjatuhkan sebuah website. Tapi seperti di novel-novel thriller pada umumnya, everything is not always as it seems. Dan pasti ada misteri besar di balik job yang kelihatannya sepele itu. Jadi buku ini masuk dalam daftar TBR aku di bulan Oktober ini. Mendekati acara diskusi bareng di awal bulan depan, aku dan Kak Rachel juga akan bikin video khusus untuk mereview satu buku ini. Kalau kalian suka video book haul, kalian bisa cek video book haul aku yang ini. Dan kalau kalian pengen tahu buku-buku apa aja yang biasanya aku baca, kalian bisa cek salah satu video reading wrap up aku di sini.